Tidak ada satupun manusia kecuali berbuat salah. Karena salah dan khilaf adalah bagian dari karakter yang sangat melekat pada diri manusia. Allah tidak lalai untuk menghukum yang berbuat salah. Tetapi Allah bersabar, menunggu momentum yang paling tepat untuk kemudian menurunkan hukuman kepada hamba yang bersangkutan. Menuntut ilmu perlu sabar, bekerja perlu sabar, bahkan beribadah pun perlu sabar. Sebagaimana meninggalkan semua kemaksiatan butuh kesabaran. Dan menghadapi segala ketentuan Allah, baik yang kita senangi, apalagi yang kita tidak senangi, itu semua menuntut kita harus mampu bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin, Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Di episode yang ke-37 kali ini, kita akan membersamai nama Allah, As-Sabur. As-Sabur sering diartikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Penyabar. Bagaimana kita memahami kesabarannya Allah? Dalam hal apa Allah bersifat penyabar? Tentunya nama As-Sabur menunjukkan kepada kita bagaimana cara Allah memperlakukan hambanya. Allah Maha bersabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah dan kebijaksanaannya menunda turunnya hukuman dan azab kepada para hambanya yang pantas untuk menerimanya untuk sebuah tujuan. Kalau kita perhatikan, tidak ada satupun manusia kecuali berbuat salah. Karena salah dan khilaf adalah bagian dari karakter yang sangat melekat pada diri manusia. Lau yu'akhidullah an-nas bima kasabu ma taraka ala zahril ardi min dabbah. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung membuat perhitungan atas apa yang dibuat manusia, niscaya tidak akan tersisa satupun makhluk yang melata di atas permukaan bumi ini. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Allah tidak lalai untuk menghukum yang berbuat salah, tetapi Allah bersabar, menunggu momentum yang paling tepat untuk kemudian menurunkan hukuman kepada hamba yang bersangkutan. Para hadirin sekalian, tentunya ini sedikit banyak mengingatkan kita akan nama Allah yang lain yang sudah kita pernah bahas dalam program ini. Nama Allah Al-Halim, Allah Maha Pemurah. Nama As-Sabur bertemu dengan nama Al-Halim pada satu poin, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya yang pemurah dan sifatnya yang penyabar, Allah menunda turunnya hukuman bagi para hambanya. Hanya saja sifat As-Sabur
sekedar Allah menunda. Tetapi sifat Maha Pemurah menunjukkan kepada kita potensi boleh jadi Allah tidak hanya sekedar menunda, tapi mungkin dengan keramahan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun batalkan turunnya hukuman karena melihat hamba tersebut sungguh-sungguh telah kembali kepadanya dan memperbaiki apapun kesalahan yang telah diperbuatnya. Para pemirsa, dalam hidup ini kadang-kadang kita terhadap nama Allah As-Sabur ini juga dituntut untuk bersabar. Kadang-kadang kita melihat dengan kebijaksanaannya Allah jadikan mereka yang kufur semakin kuat dan dominan kekuasaannya. Mereka yang zalim semakin dikdaya dan berkuasa dengan lenggang. Tapi bagaimana kemudian kita mampu bersabar sebagaimana Allah bersabar dalam menunda hukumannya? Setidaknya ada 3 ayat yang menjadi inspirasi bagi kita. Bagaimana kita bersabar ketika melihat kezaliman merajalela, ketidakadilan yang dipertontonkan. Yang pertama Allah katakan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah memperdayamu kedikdayaan orang-orang kafir di seantero negeri, karena Allah hanya berikan kepada mereka kenikmatan sesaat, tapi perhitungan Allah akan berlaku nanti pada hari kiamat kelak. Ayat yang kedua, bagaimana kita melihat dan bersabar atas ketidakadilan di dunia, atas kezaliman yang dipertontonkan. Pahami firman Allah, falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Ketika mereka lupa kepada Allah, lupa kepada ajaran kebenaran, maka Allah sesatkan mereka dengan cara membuka segala pintu-pintu peluang di dunia. Inilah yang dalam bahasa agama sering kita sebut dengan istidraj. Jadi tidak dihukumnya orang yang berbuat salah. Kadang-kadang itu cara Allah untuk mengambil perhitungan di akhir, di saat dia betul-betul larut dalam kesesatannya. Dan yang terakhir, ayat yang ketiga, la tahsabannallah ghafilan amma ya'malu zalimun innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Janganlah kau anggap Allah itu lalai untuk bersikap yang tegas kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Kenapa? Allah sekedar tunda hukuman untuk mereka sampai datang sebuah momen di mana semua pandangan akan nampak tajam melihat dan mengukur semua amal yang dibuat di dunia. Para hadirin sekalian, manusia terhadap konsekuensi nama Allah As-Sabur ini, kita juga dituntut untuk bersabar. Karena memang hakikat dunia ini sabar dan syukur. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah athar, ad-dunya nisfan. Dunia itu hanyalah 2 hal. Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Setengah dari kehidupan dunia kesabaran. Setengah dari kehidupan dunia kesyukuran. Karena hidup kita kalau tidak dapat nikmat, ya pasti dapat musibah. Ketika dapat nikmat, jangan lupa bersyukur. Ketika kita ditimpa musibah, maka kesabaran menjadi senjata yang begitu penting. Ada begitu banyak manusia di dunia, tetapi teladan dalam kesabaran adalah para Rasul ulul azmi. Mereka lah Rasul-Rasul yang memiliki tekad dan kesabaran di atas rata-rata.
walaupun perjuangan dakwah mereka itu begitu berat dan berliku, namun mereka tetap konsisten menghadapi itu semua. Karenanya, para pemirsa, kita sebagai manusia bukan hanya dituntut untuk pandai bersyukur, tetapi lebih dari itu, orang-orang yang beriman harus mampu menguatkan saudara-saudara mereka untuk juga bersabar. Makanya ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum turhamun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, kuatkanlah saudara kalian untuk bersabar, berjihadlah kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu rahmatnya untuk kalian semua. Untuk itu, menuntut ilmu perlu sabar, bekerja perlu sabar, bahkan beribadah pun perlu sabar. Sebagaimana meninggalkan semua kemaksiatan butuh kesabaran, dan menghadapi segala ketentuan Allah, baik yang kita senangi apalagi yang kita tidak senangi, itu semua menuntut kita harus mampu bersabar. Kebanyakan manusia ada yang bersabar karena Allah, tapi banyak dari manusia yang justru sabar karena ketidakmampuan membalas. Dalam Islam, sabar haruslah diniatkan karena Allah. Wasbir wa ma sabruka illa lillah. Bersabarlah kau, dan kesabaranmu itu hanyalah untuk Allah. Kadang-kadang ketika kita dipukul oleh orang yang jauh lebih kuat daripada kita, terkesan nampaknya sabar, padahal kita bukan sabar, tapi tak mampu untuk membalas. Di saat kita mampu membalas, tapi kita tak gunakan hak untuk membalas itu, kita tahan amarah kita tahan emosi kita. Itulah sabar. Wali rabbika fasbir. Hanya karena Tuhanmu lah engkau bersabar. Mudah-mudahan kita pun terus bersabar, termasuk belajar Asmaullahil Husna dalam program ini. Jangan lupa untuk terus ikuti yang terbaru dan subscribe channel Art Media Official. Wabillahil hidayatu wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.